وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى البعلوي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, di dalam masjid ini, untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 24 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adapun bilangan segala kitab yang dikarang oleh ulama radhiyallahu anhum di dalam khusus perihal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu amat banyak. Jadi kitab-kitab agama khusus bicara tentang kemuliaan zuriat Rasulullah, kemuliaan keluarga Rasulullah SAW, itu sangat banyak sekali ditulis, dikarang oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama ahlus sunnah wal jamaah jangan mengarang kitab-kitab yang membicarakan tentang kemuliaan keluarga Rasulullah SAW ini. Adapun ulama yang ada ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu memang hatinya sudah tidak ada kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Mana mungkin mereka mengarang kitab tentang kemuliaan keluarga Rasulullah? Hati mereka sudah kadang-kadang ada iri dengki, seorang-orangnya tidak cinta kepada keluarga atau zuriat Rasulullah SAW.
Nah, bahkan mereka itu menyambati bapak aja mencium tangan habaib itu ya. Bapak aja minta banyu lawan sidin itu aja. Aku mungkin bisa aja meniup banyu itu ada kan ulama Wahabi ucap itu. Nah, mereka itu menyamakan zuriat Rasulullah itu dengan orang biasa, disamakan samanya. Nah, kalau kita memuliakan, menganggap mulia keluarga Rasulullah itu di atas kita. Nah, gitu. Maka yang tersebut di dalam kitab As-Silsilatun Nabawiyah, kitab As-Silsilatun Nabawiyah, ada 35 buah kitab. Oh, banyaknya leh. 35 buah kitab yang bicara tentang kemuliaan keluarga Rasulullah SAW. Maka setengahnya disebut di sini, yaitu kitab Ihya'ul Mayyit fi Fadli Ahlil Bait, Ahlil Bait gitu. Kitab Ihya'ul Mayyit fi Fadli Ahlil Bait. Itu nama kitab lah. Kitab Ihya'ul Mayyit fi Fadli Ahlil Bait. Begini isi kitabnya ini. Karangan Syekh As-Sayuti, karangan Imam Sayuti. Ada kitabnya itu. Tahu ada apa jual di pasar lah. Bahasa Arab lah ada terjemahnya nih. Nah, dan kitab Zakhai'ul Uqba fi Fadaili Dzawil Qurba. Kitab juga Zakhairul Uqba fi Fadaili Dzawil Qurba. Ya, kita baca dulu walaupun ada di isi kitabnya. Karangan Syekh At-Tabari, karangan Imam At-Tabari. Yang penting tahu dulu kan ngarannya, kalau mau ada di isi kitabnya. Kalau misalnya orang takut kan, apa ya jangan kitab bicara tentang kemuliaan keluarga Rasulullah. Tahu itu kitabnya. Apa kitabnya? Ihya'ul Mayyit fi Fadli Ahlil Bait, atau kitab Zakhairul Uqba fi Fadaili Ahli Dzawil Qurba. Nah, dan kitab Jawahirul Iqdain, Jawahirul Iqdaini, Iqdain kan diwakaf. Karangan Sayyid As-Sumun Hudi. Ulama ya nih. Karangan Sayyid As-Sumun Hudi. Nah, dan kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, As-Sawa'iqul Muhriqah, kalau diartikan tuh petir yang menyambar. As-Sawa'iqul Muhriqah, petir yang membakar. Karangan Syekh Ibnu Hajar. Nah, ada juga Ibnu Hajar mengarang kitab bicara tentang kemuliaan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan kitab Masyariqul Anwaris Saniyah, Masyariqul Anwaris Saniyah bi Fadaili Dzurriyyati Khairil Bariyah. Panjang mengarang kitabnya lah. Masyariqul Anwaris Saniyah bi Fadaili Dzurriyyati Khairil Bariyah. Karangan Syekhuna, guru kami Sayyid Ahmad Dahlan. Ini mufti Syafi'i di Mekah, Bari. Sayyid Ahmad Dahlan. Rasanya sini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gitu. Maka apa yang aku nukil, misalnya aku pindah di risalah ini, maka itulah salah suatu daripada 5 buah kitab yang tersebut ini adanya. Nah, kena aja sih deh. Kena aku bicarakan tentang kemuliaan
keluarga Rasulullah itu aku mengambil dari kitab nang 5 buting aku sebutkan tadi. Aku mengutip, aku nukil. Nah, kitab Ihya'ul Mayyit kan, kitab Zakhairul Uqba, kitab Jawahirul Aqdaid, kitab Sawa'iqul Muhriqah, dan kitab Masyariqul Anwar As-Saniyah. Nah, 5 kitab itu aku nukil dari situ, aku kutip di situ, aku angkat di risalah ini di situ. Adapun dalil Quran dan hadis yang menentukan bahwasanya keluarga Rasulullah SAW yaitulah anak buah Sayyidina Hasan dan anak buah Sayyidina Husain turun temurun hingga hari kiamat. Nah, jadi yang menurut dalil hadis, dalil Quran, yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah itu ialah yang keturunan daripada cucu Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, itu artinya anak cucu Rasulullah itu terus ada sampai hari kiamat. Bila habis misalnya anak cucu Sayyidina di kampung kami, ya terjadi nanti kiamat. Terjadi nanti kiamat. Nah, rasanya ada ulun mendengar perkataan siapa, selama ada anak cucu Rasulullah di permukaan bumi ini belum akan lagi terjadi hari kiamat. Nah, itu terjadi hari kiamat itu nanti tidak lagi orang Islam, apakah lagi keluarga Rasulullah, tidak ada lagi habis sudah, adanya orang kafir aja berkata kalau terjadilah kiamat. Nah, jadi itu turunan Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Husain, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki disebut Habib kan kalau bahasa di kampung kita kan dominien syarifah ya Allah. Nah, turun temurun hingga hari kiamat. Maka sekalian mereka itu telah dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Ta'ala akan menjadi anak buah bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya memang dipilih, ada dikehendaki. Mereka itu lahir ke dunia menjadi Habib atau Syarifah, itu kada dikehendaki, memang dipilih Allah Ta'ala. Kita nang kada Habib nih karena Allah menghendaki juga supaya jadi Habib atau mengaku Habib. Nah, itu bahaya tuh. Mun kita ini dipilih Tuhan sudah jadi umat Rasulullah, walaupun kada Habib sudah syukur. Umat Rasulullah itu mulia. Dan jadi Habib itu berat jadi Habib itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah darah dari Rasulullah. Mereka itu punya, ibaratnya itu punya amanah lah sebagai anak cucu Rasulullah, harus menjaga nama baik datunya. Nah, harus melanjutkan perjuangan datunya. Nah, itu berat jadi Habib, jadi Syarifahnya tuh. Makanya seandainya Habib atau Syarifah dia berbuat dosa, itu tidak seperti dosa orang awam. Maksudnya orang jabat. Kayak kita nih kan yang orang jabat. Inya berbuat dosa itu berlipat-lipat dosanya. Walaupun satu dosa, kenapa? Artinya sebagai contoh. Nah, tapi kalau dia berbuat amal ibadah itu dilipat gandakan juga. Nah, bila semakin tinggi lah kedudukannya, istimewa itu bila berbuat dosa benar dosanya, bila berbuat pahala benar pahalanya. Nah, tidak sama lawan orang awam. Makanya itu kalau para hamba itu hati-hatilah ya Allah. Cuman kita yakin kalau ada di antara keluarga Rasulullah 6 ahli maksiat, yang penting dulu kita jangan benci kepada zatnya, kita benci kepada gawiannya ya. Kepada zatnya udah boleh, karena itu darah daging Rasulullah. Kita dalam hati kita berbaik sangka, dia nanti akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Pokoknya kita jangan benci, yang bagusnya itu cinta kepada mereka. Apa zalim kepada mereka? Nauzubillahi min dzalik. Ada kisah
Ini kisah tuan guru juga bang. Ada di kampung itu Habib Anom, ada Habib Tuha. Habib Anom ini gawiannya maksiat terus. Habib Tuha ini orangnya ya baiklah, ahli ibadah, orang soleh. Dipadahi ya. Terus kamu jangan kayak ini gawian membala di kampung beri sumpah kepada Tuhan ya. Atau kayak Habib Anom ini maksiat. Sekalinya apa? Sekalinya aja menampar Habib Tuha ini menampar Habib Anom. Tahu berdarah kadang-kadang Allah alam. Pas malamnya nah Habib Tuha ini termimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, dan Rasulullah itu berpaling. Kalau malam-malam dulu kan Rasulullah badan aja, ini berpaling boleh kayak Sarip tuh kan, atau kayak apa? Wahai Rasulullah, kenapa biar berpaling? Ini ulun nih zuriat pian juga, anak cucu pian juga. Sekali Rasulullah berpaling, berdarah tangan Rasulullah. Tahu tak Muhasidin ke berdarah, tangan Sidin ke berdarah. Kenapa? Karena ini tadi memukul akan zuriat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyandang. Bila ada yang menyakiti zuriat Rasulullah, sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Bila ada yang berbuat baik kepada zuriat Rasulullah, itu sama berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Bila menyenangkan zuriat Rasulullah, itu menyenangkan Rasulullah SAW. Berdarah Rasulullahnya. Kenapa? Karena ditempeleng ya anak cucu Sidin tadi. Habib itu nama nempelengnya. Nah, jadi itulah kita tuh ya Allah. Ya, amun hendak amar ma'ruf nahi munkar, misalnya ada habaib di kampung kita nang macal, kita jangan secara kasar atau secara keras, tapi kita bawainya dengan lemah lembut, bawai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main kasar karena itu menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian dikhususkan oleh Allah Ta'ala akan menjadi anak. Artinya memang pilihan anak kawan diulah-ulah ya kawan. Nah kalau diusahain kawan, maksudnya bukan kitanya sudah ada Habib ya kawan, anak kawan bahasa berbuat dalam parut saripah budaya Allah keluar ya karena kawan kenapa diusahain. Nah, kecuali misalnya kita anak bisi keturunan habaib bisa. Kita kan orang Jawa, si anak perempuan. Kalau ada Habib laki-laki kita kawin akan nonan. Penelah Habib itu ya Allah, anaknya kan Habib ya Allah atau Syarifah. Nah, bisa diusahain kalau anak jadi apa namanya bisi keturunan zuriat Rasulullah bisa bakal kawinan lawan mubahan Habib ya Allah misalnya. Nah, itu. Tapi misalnya anak kita lalakian bang, kawin akan Syarifah, anak kata lagi Habib, putus dah nasabnya. Iya kalau laki-laki ini tak kuat nasabnya ya Allah. Artinya menyambung nasabnya, walaupun misalnya Habib kawin dengan Syarifah, kawan orang Jawa, anaknya tetap Habib ya Allah. Karena kebin kan kebin abahnya. Nah. Jadi kita nih walaupun kada Habib ya Allah, tapi kita nih bersyukur kada jadi umat Rasulullah. Jadi orang Islam itu sudah syukur. Jadi umat Rasulullah ini sudah syukur. Umat-umat yang dulu kayak Nabi Musa begini akan jadi umat Nabi Muhammad lagi nanti kabulkan Tuhan. Kita jadi umat Nabi Muhammad nih syukur sudah. Biar kita kada Habib tapi kita cinta kepada habaib, insyaallah dapat syafaat Rasulullah SAW. Gitu kita. Nah, sebagaimana nanti akan datang dalilnya dari Quran dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari tafsir Kasyaf
itu ngaran kitab tafsir lah, tafsir Kasyaf yang dinukil oleh Syekh Ibnu Hajar di kitab As-Sawa'iqul Muhriqah tadi, bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain keduanya itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alaw nad'u abna'ana Qul ta'alaw nad'u abna'ana. Tadi di situ artinya lah, ulah artiakanlah. Qul, katakan oleh wahai Nabi Muhammad, nih Allah Ta'ala nyuruh nih. Qul, katakan oleh wahai Nabi, ta'alaw. Ta'alaw itu kan kemari. Kan Nabi Muhammad nih mengiau keluarga sidin, ta'alaw kemarian kesinian. Kalau untuk kesinian, kan Allah Ta'ala nyuruh. Nad'u, kami memanggil abna'ana akan anak-anak kami. Anak-anak kami. Nah, lalu ada hadisnya. Nah, maka inilah nasnya. Ini hadis lah. Tadi kan ayat Quran. Ini hadis ini menjelaskan akan firman Allah Ta'ala sebelumnya teh. Jadi sojoyan hadis itu mentafsirkan ayat Quran. Maksudnya ayat Quran belum tapi jelas, lalu ditafsirkan oleh hadis Nabi. Nah, maka inilah nasnya, dalilnya. Lamma nazalat da'ahum sallallahu alaihi wasallam fahtadana al-Husaina wa akhadha biyadil Hasani wa masyat Fatimatu khalfahu wa Aliyun khalfahuma wa alima annahum al-muradu min al-ayati wa anna awlada Fatimata wa zurriyatahum yusammuna bi fathil mim gitu, ada tanda panah di bawah dengan fathah huruf mim. Yusammauna, bukan yusammauna abna'ahum wa yantasibuna ilaihi nisbatan sahihatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Halaman 25. Artinya, ini artinya hadis tadilah, bermula masa turun ayat itu, artinya tatkala turun ayat itu, ayat apa tadi? Qul ta'alaw nad'u abna'ana. Surah apa gitu lah. Dah hafal Quran ini ya. Pokoknya itu ayat Quran. Maka lantas memanggil Rasulullah SAW akan Hasan dan Husain. Cucuku Hasan sini. Cucuku Husain sini. Ujar Rasulullah. Ini Allah Ta'ala menyuruh. Qul ta'ala, katakan oleh Muhammad, ta'ala, kemari, suruh kemari, panggil anak-anak zuriat cucu. Maka Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan ayahanda dan ayahanda bunda keduanya. Artinya siapa? Fatimah dan Sayyidina Ali. Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali, kuitan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah kalau disebutkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini ada lagi bisi laksana palakian cuma meninggal, Muhsin namanya. Hasan, Husain, Muhsin. Anak Sayyidina Fatimah, anak Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Muhsin. Jadi Muhsin itu meninggal. Karena panjang umur, Hasan, Husain hidup. Dan ayah bunda keduanya Fatimah dan Sayyidina Ali, yakni Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Maka didukung oleh didukung oleh Rasulullah SAW akan Husain. Maksud didukung itu adalah mungkin didudukakan di pangkuan Rasulullah. Diasuh, diasuh. Akan Husain, karena Husain ini kan tahalus nading leh, dan diambil olehnya oleh Rasulullah akan tangan Hasan. Tangan Hasan digandeng, Husainnya diangkat di pangkuan Rasulullah, dan berjalan Fatimah di belakangnya, di belakang Rasulullah, dan berjalan, itu jimnya titiknya lah, dan berjalan Ali di belakang
daripada Fatimah. Sayyidina Ali mengiringi juga di belakang Sayyidatul Fatimah. Maka dari itu kata ulama, ini komentar ulama, maka dari itu diketahui, ulama hadis berkomentar, maka dari itu diketahui bahwasanya mereka Hasan dan Husain keduanya itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Ta'ala, nad'u abna'ana, yakni abna'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami memanggil akan anak-anak kami, yakni anak keturunan Nabi Muhammad SAW yang telah diakui oleh Allah Ta'ala dan dikhususkan olehnya bahwa keduanya itu anak Nabi Muhammad SAW turun-temurun. Nah, jadi kan ada bapaknya nyambat cucu itu anak, nah, ya Allah, atau zuriat keberapa anak keturunannya, zuriat. Dan mana tak ke bawah kan? Turun-temurun sampai hari kiamat ya Allah. Nasnya lagi dari itu kitab pula bahwa keduanya itu anaknya Nabi Muhammad SAW dan ahli baitnya. Nah, dan bahwa keduanya itulah yang dimaksudkan pula di dalam firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Semuanya lah. Tadi itu maknanya lah. Innama hanya saja yuridullah menghendaki oleh Allah liyudhiba bahwa menghilangkan ankum daripada kalian ar-rijsa. Rijsa itu kekotoran ahlul bait keluarga Rasulullah. Artinya Allah, keluarga Rasulullah itu orang-orang yang suci yang dikehendaki Allah Ta'ala, orang-orang yang suci. Artinya orang suci ini orang pacaran masuk surga, orang calon surga nih. Inilah nasnya. Artinya walaupun mereka itu berbuat dosa, berbuat maksiat, kena Allah Ta'ala sucikan, kena bisa bertobat, kena mereka. Di dalam firman Allah Ta'ala, innama, sudah terlihat nasnya, kama, ini hadis pinanya lah, kama annahum min jumlatil muradi bi ayati innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wal muradu fiha wa fi kulli ma jaa fi fadlihim aw fadlil ali aw dzawil qurba jami'u alihi sallallahu alaihi wasallam wa hum mu'minu bani Hashimin wa banil Muttalib. Intaha. Artinya bermula sebagaimana bahwasanya mereka itu daripada yang dimaksudkan pula di dalam ayat innama yuridullah liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait, maka yang dimaksudkan di dalam itu, di dalam ayat innama yuridullah liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait, maka yang dimaksudkan di dalam ayat itu dan di dalam tiap-tiap apa tuh sebutan kelebihan mereka itu, atau sebutan kelebihan atau keluarga, atau zawil qurba kerabat, maka yaitulah sekalian keluarga Rasulullah SAW, dan mereka itulah yang tersimpul pada bilangan Bani Hashim dan Bani Muttalib adanya. Nah, jadi kesimpulannya keluarga Rasulullah itu ya Allah, baik nang dulu atau sudah meninggal dunia atau masih hidup atau yang akan datang belum lahir, nah kita wajib mencintai mereka itu dan jangan memusuhi mereka itu, kalau bisa berbuat baik kepada mereka itu. Adapun dalil hadis, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 26, nah kita ini cepat aja membacanya lah. Kullu bani unsa yantamuna ila asabatihim illa walada Fatimata fa inni ana waliyuhum wa ana asabatuhum wa ana abuhum. Artinya bermula tiap-tiap anak buah yang dari anak perempuan, maka nisbah mereka itu kepada bapak anak buah itu, melainkan anak buah Fatimah, maka bahwasanya akulah wali mereka itu dan akulah asabah mereka itu,
dan akulah bapak mereka itu adanya. Nah, jadi sabarataan apa namanya? Adalah bermula tiap-tiap anak buah yang dari anak perempuan makasih kepada bapak. Nah, kayak kita nih kan dilahirkan oleh mama kita lah. Ya, kayak lebih si mama barataan deh. Pian bebin ke mama lah, ke abah lah. Nah, bukan ke mama. Kayak ulun kan bin ke abah ulun, pian ke abah pian. Nah, kecuali Siti Fatimah putri Rasulullah, besi anak itu dinisbahkan langsung kepada Rasulullah, bukan bebin ke Fatimah. Nah, artinya aku yang jadi walinya, aku yang jadi bapaknya, gitu. Seandainya dinisbahkan kepada Siti Fatimah tuh, Siti Fatimah pun itu kada putus juga nasab. Nah, kada putus punya. Kenapa? Karena Siti Fatimah itu kedudukannya seperti laki-laki. Buktinya pernah haid. Seumur hidup pernah haid, orang yang suci. Karena Fatimah itu Fatimu itu artinya putus. Arti Fatimah itu putus. Ada menakan putus daripada api neraka, maksudnya kada masuk neraka. Ada menakan putus daripada haid, maksudnya kada bisa haid. Kau hamil, kau anak. Kalau sekarang misalnya ada perempuan kada kau haid, dia jangan kawini dia. Kenapa bisa kada kau hamil? Nah, apalagi menepos. Misalnya perempuan bujang jangan ada haid. Itu menurut ilmu kesehatan kada kau hamil. Nah, kecuali Siti Fatimah kalau ada haid. Nah, selain Siti Fatimah itu ibaratnya tuh seandainya walaupun di antara habaib ya Allah, walaupun maksudnya selain Siti Fatimah perempuan walaupun dia keturunan Rasulullah, tapi kalau dia kawin dengan orang Jawa putus nasabnya. Nah, kalau Nabi Muhammad kan walaupun sini bisa anak perempuan, ya Allah dikawinakan lawan Sayyidina Ali, anak Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu nyambung nasabnya kepada Rasulullah, ada putus. Tapi kalau ada sekarang zuriat Rasulullah, anggaplah Syarifah kawin lawan misalnya orang Jawa, nah itu putus nasabnya. Bukan zuriat lagi tapi kerabat. Sebutan kerabat aja, kerabat Rasulullah aja, bukan zuriat Rasulullah. Nah, putus nasabnya. Nah, maka memadailah dengan ini hadis daripada banyak hadis-hadis yang tersebut di kitab-kitab yang tersebut itu di dalam perihal anak buah Sayyidina Hasan dan anak buah Sayyidina Husain, artinya anak buah ini kan keturunan. Maka menyatakan bahwa anak keduanya itulah anak buah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya zuriat Rasulullah ini kan nang dikenal banyak, nang kada dikenal yang lebih banyak lagi. Makanya kita berhati-hati. Nang kayak di Jawa tuh itu banyak para habaib nang kada ketahuan. Iya, nang keturunan nang Sunan apa tuh? Wali nang 9 itu. Wali 8 yang malahnya 9. Wali Songo itu 9 lah, arti Songo itu 9 lah. Nah 9 lah. Jadi Seikong itu kan Habib, Sunan Kalijaga itu kan Habib, sisanya itu Habib berda. Nah keturunan mereka itu keturunan Sunan Bonang, Sunan Gresik, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga itu banyak di Jawa tuh. Dan mereka itu apa namanya? Paling dipanggil Gus, dipanggil Kiai itu. Sunan beratan selain Sunan Kalijaga itu beratan Habib itu namanya apa kedudukannya Habib zuriat Rasulullah. Jadi banyak keturunan mereka itu nang kada ketahuan, karena kada ditampilkan lah. Hambur di Jawa tuh nang memang zuriat Rasulullah silsilahnya sampai ke Sunan Gunung Jati misalnya, Sunan Ampel misalnya, cuman paling dipanggil Ustaz, dipanggil Kiai, nah kada nang Habib tuh. Nah, itu kan banyak nang kada tahu tuh. Nah, maksudnya orang banyak kada tahu karena kada tapi ditampilkan.
Nang kaya Syekh Nawawi Banten, ada yang mengarang kitab Marahul Labid, mengarang kitab Tafsir Al-Munir. Syekh Nawawi Banten itu kan terkenal lah ulama Nusantara yang berkiprah di Mekah, dan si pun berkubur di Mekah. Itu terkenal Syekh aja. Padahal orang nggak bisa menakib sirin, istilahnya sampai Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Habib tuh. Nang kaya siapa tuh? Si Yasin Padang. Si Yasin Padang tuh Habib. Siapa lagi tuh? Nang di Madura tuh siapa? Syekhon Khalil Bangkalan Madura, itu Habib tuh. Apa marganya Basyaiban? Siapa lagi tuh nang di Jawa, nang di Pasuruan tuh? Kiai Hamid Pasuruan, itu Habib juga tuh. Rasanya Basyaiban juga tuh harusnya sini. Banyak di Jawa tuh paling kiai gitu nah. Padahal Habib. Cuman kada dianuakan. Nah kada tahu lah. Kada tahu lah silsilah kita. Kada tahu lah. Syekh Khalil Bangkalan tuh Habib neta. Siapa lagi? Kiai Hamid Pasuruan tuh Habib juga, cuman nggak ada dianuakan Habibannya, jadi banyak lah. Kita misalnya lo Habib ada, ya lo keturunan orang alim mana ngaku Habib, ya kada usah gitu. Biasanya orang mencari duit kita, mencari pangkat di hadapan manusia supaya terkenal. Jadi ujar Tuan Guru tentang terkenal, kalau semua ngalih hari Jumat tuh lah. Hari Jumat naikkan semimbar Muhammad, semimbar itu terkenal lam ya Allah. Cuma terkenal kan bagusnya bang ya Allah. Mana tadilah anak buah Sayyidina Husain, anak buah Sayyidina Hasan dan anak buah Sayyidina Husain yang menyatakan bahwa anak keduanya itulah anak buah Rasulullah SAW. Sebagai lagi tersebut di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhrikah tadi, dan lain kitab itu ada 14 ayat Quran yang khusus pada perihal keluarga itu. Maka daripada itu artinya di dalam Quran itu ada 14 ayat Quran yang bicara tentang berkaitan tentang kemuliaan keluarga Rasulullah. Nah di antaranya apa? Maka daripada itu, maksudnya daripada ayat Quran, firman Allah Ta'ala, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nanti akan datang artinya di bawah ini ya sudah. Kita artikan dulu lah. Kul, ini Allah Ta'ala menyuruh lah. Kul, katakan olehmu, sampaikan olehmu. Arti kul itu kan bukan cuma sekedar dibaca aja, tapi kul itu katakan, sampaikan kepada orang banyak. Nang kayak kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, katakan olehmu dia Allah ahad, esa. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, kada beranak, kada diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sepupu, tidak sudah serikat baginya. Jadi ada orang mendengar Sidin ini mantan pendeta, cuman bukan mantan misionaris Kristen. Cuma sini masuk Islam, jadi mu'alaf, jadi pendakwah. Sidin menjelaskan tentang ayat itu. Kita di sini disuruh menyampaikan dakwah ini kepada terutama orang-orang Nasrani. Jadi ayat Quran Qul huwallahu ahad itu katakan itu bukan sekedar baca saja. Tapi kan kita membaca misalnya kalau imbat untung semuanya ada wirid kalau membaca Qul huwallahu ahad ya Allah. Bahkan bila membaca 3 kali seperti membaca Al-Quran sekhatam itu kan. Pahalanya nih. Bukan sekedar dibaca aja Quran tuh, cuman juga didakwahkan. Karena situ kalimatnya kul, katakan oleh maknya sampaikan kepada orang-orang Nasrani yang mereka mensekutukan Allah, yang mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan.
Sampaikan bahwasanya Allah Ta'ala itu ahad, Allah Ta'ala itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Nabi Isa tidak pernah mengaku dia anak Tuhan atau Tuhan, dan dia tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Katakan. Makanya biasanya kan boleh lihatilah orang-orang misionaris atau pendeta yang asalnya Katolik, Kristen, kemudian sekarang dia mendapat hidayah masuk Islam, itu dia bersemangat dalam berdakwah untuk banyak mereka mengislamkan. Kita Islam mulai sejak lahir, mulai dalam perut ibu kita, bahkan mama abah kita sudah Islam. Sudah berapa ekor kan kita islamkan? Ada. Mereka itu semangat dakwahnya luar biasa. Bahkan kita ini kalah. Dan mereka hakun tulang kemana, ke pedalaman sana ada orang-orang yang ya orang-orang Kristen nih, datang sininya dakwahnya, menyampaikan agama, lalu banyak orang masuk Islam, banyak orang dapat hidayah. Iya, terinspirasi dengan ayat itu. Kul, katakan, waktu kata itu sampaikan, bukan cuma dibaca aja jadi wiritan. Sampaikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Berdakwah mereka. Bahkan mereka itu ya wani-wani berdakwah sampai kayak Ustadz Felix Shaw kalau biarlah rasanya Nasrani. Oh itu benar itu membela agama Islam. Kayak Ustadz Yahya Waluni pernah kemarin ke sini, tahu lah dulu pernah Ustadz Yahya Waluni ke sini, sini singgah nak berceramah sini, kita sediakan ceramah sedikit. Itu orang Manado, bahkan sini itu apa tuh yang kalau kepalanya universitas itu apa? Rektor universitas Kristen di Papua. Sini itu gajinya $, tapi kan udah dapat hidayah masuk Islam, sini tinggalkan itu. Jadi pendakwah. Banyak kali lagi pian Ustaz Insan Mogo Kintar ya, meninggal maksudnya sini tuh. Kalau kan tujuannya mendengarkan ceramah-ceramah sini tuh, soalnya menginspirasi, menyemangati kita supaya kita nih cinta kepada agama Islam, memperjuangkan agama Islam ini. Enggak tujuannya mendengar ceramah-ceramah mantan-mantan misionaris sekarang sudah dapat hidayah masuk Islam jadi pendakwah. Ada ibu siapa itu, ada juga binian, ada juga. Itu. Kul, katakan olehmu, la as'alukum alaihi ajran, tidak meminta aku akan kalian alaihi atas dakwah yang aku sampaikan ini ajran upahan, illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian menyayangi, mencintai kerabatku, keluargaku, kata Rasulullah. Ini sebab-sebab ayat ini turun disebut dengan asbabun nuzul. Rasulullah itu sidin sampai ke Madinah. Sidin banyak mengislamkan orang banyak berbondong-bondong masuk Islam. Suku-suku asalnya Bakalahi. Dulu Bakalahi sebelum Islam, sekarang sudah Islam dipersaudarakan. Kada lagi nang Cako, kada lagi nang Bakalahian, kada lagi perang, damai sudah berdataan. Jadi para sahabat Rasulullah ini bersyukur kepada Allah dengan sebab berkat Rasulullah kita nih asalnya Bakalahi mulai nenek moyang, sekarang kada lagi mulai nenek moyang turun temurun Bakalahi gara-gara sepeda aja sekarang dipersatukan, dipersaudarakan dan Islam itu berkat Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Rasulullah duduk, Rasulullah didatangi sahabat. Ujar sahabat, wahai Rasulullah, kami ini alhamdulillah dapat nikmat yang paling gana, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipersaudarakan nih. Suku-suku kami ini asalnya Bakalahi kada lagi. Jadi kami ini menawarkan, pian hendak napa? Kami hendak membalas jasa pian nih, pian hendak napa? Hendak harta kah? Kami beri, hendak pangkat kah? Kami jadikan raja? Hendak bebinian kah? Kami kawinakan? Hendak paling bungas? Rasulullah diam. Kenapa? Rasulullah ini la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sini kada bebandir kecuali perintah
wahyu dari Allah. Nah, ya sudah. Nah, mahadang apa? Mahadang wahyu. Sidin ditawarin apa? Orangnya hendak membalas budi Rasulullah karena berkat Rasulullah ini kami ini nyaman, ini dapat nikmat, nikmat damai, nikmat Islam, nikmat iman. Lalu turunlah Jibril diperintah Allah Ta'ala membawa ayat ini. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Qul, katakan oleh wahai Nabi Muhammad, la as'alukum, aku tidak meminta alaihi, atas dakwah yang aku sampaikan, atas Islam yang aku bawa ini, ajaran upahan. Aku jadi Rasulullah nih, kadang mengharap harta ada dari dakwahku nih, kadang mengharapkan beginian, mengharapkan pangkat kadang illal, nah kecuali ada nih illal mawaddata fil qurba, nang aku harapkan itu, ini perintah Allah Ta'ala juga, bukan kehendak Nabi Muhammad, perintah Allah Ta'ala. Kecuali kalian wahai para sahabatku, wahai umatku bertaan, al mawaddata fil qurba, mencintai ahli baitku, mencintai keluargaku, mencintai keturunanku. Itu aja Rasulullah minta. Jadi dengan kita mencintai keluarga Rasulullah, itu sudah kita, ya sebenarnya kan apa membalas jasa besar, ya minimalnya adalah membalas sedikit daripada sekian banyak jasa besar Rasulullah. Dengan berkat Rasulullah kalau kita jadi orang Islam nih, ya Allah, kita dapat nikmat iman, nikmat Islam ini kan berkat Rasulullah. Kalau jadi itu kita membalas jasa Rasulullah kalau ada apa di sekitar kita, ya di kampung kita, keluarga Rasulullah, ya Allah, kita cintai, jangan kita musuhi, kalau bisa berbuat baik kepada mereka sesanggup kita. Karena itu kita sudah mengamalkan ayat Quran ini, dan ini pun bukan kehendak Rasulullah, ini memang perintah Allah. Berarti Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mencintai keluarga Rasulullah SAW, baik nang hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal apa? Ziarahi kubur mereka. Nah, ya ada kubur habaib nih, ziarahi, ya Allah, atau tahlilakan, ya Allah. Nang hidup berbuat baik juga. Misalnya ada yang tersesat, kita bawai untuk bertaubat. Jangan caci maki, jangan dimusuhi, apalagi menempeleng. Nah itu, nanti akan datang artinya di bawah ini, ya sudah. Itu kita jelaskan dulu ya Allah artinya. Sebagai penutup, ada Rasulullah SAW, Sidin pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya Sidin, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqiyun, tidak mencintai akan keluargaku kecuali orang yang beriman dan takwa. Bila orang mencintai ahli bait Rasulullah, berarti ada keiman di hatinya. Bahkan orang itu dibadakan Rasul, orang takwa. Kemudian semuanya wala yubghiduna illa munafiqun syaqiyun, tidak memurkai atau memarahi atau membenci akan ahli bait kami kecuali orang itu orang munafik dan orang itu orang yang celaka. Nah, bila ada di hati benci atau memusuhi kepada keluarga Rasulullah, itu hatinya munafik. Dan itu tanda orang yang celaka. Ujar Rasulullah bersabda, langsung terjemah aja lah. Langsung kita baca hablum manunya. Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam wa shalla wa sama summa mata wa huwa mughidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhala an-nar. Seandainya ada seseorang dia berkhidmat beribadah baina rukni wal maqam, di antara rukun dan maqam. Rukun nih ya muncul Ka'bah tuh. Kan Ka'bah tuh segi empat lah. Ada rukun Yamani, ada namanya rukun apa itu? Arti rukun itu buncunya kan Ka'bah segi empat ada buncunya. Nah, ini di buncunya disebut dengan rukun. Nah, siapa aja seseorang yang beribadah baina rukni wal maqam, di antara rukun artinya buncu Ka'bah, wal maqam, maqam Ibrahim,
Ada pula makam Ibrahim, bukan situ kubur Nabi Ibrahim, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ada pula setinggal Ka'bah tak? Ada pula Abuya pernah kalau ke Makkah? Abuya haji lah. Sudah haji lah Abuya. Sudah lah. Atau Paman Alek kan tahu aja kalau makam Ibrahim. Nah, di situ beribadah sampai jidatnya ini apa? Hirang, saking lawas karencaknya sujud, jidatnya hirang. Nah, wasalla di sembahyang di situ. Wasal puasa pulang. Mana sembahyang mana puasa? Summa mata, kemudian mati dia. Wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad. Walhal hatinya ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad, walaupun seikung keluarga Nabi Muhammad itu dibencinya, dakhalan nar, dia pasti akan masuk neraka jahanam. Nah, walaupun ibadahnya banyak kayak apa, tapi hatinya ada kebencian kepada keluarga Rasulullah, walaupun keluarga Rasulullah itu sangat macal. Apa kan lagi nih nang dibenci, nang dimusuhi, nang dikriminalisasi? Itu ulama, nang kayak Habib Rizik dan Habib Bahar, itu para mujahid. Mereka itu memang keras, tapi keras memperjuangkan agama Islam, membela agama Islam. Mereka itu dizalimi. Hati-hati yang menzalimi itu. Kalau masuk neraka. Itu ujar Rasulullah. Apakah lainnya sudah menzalimi kan sembahyang pulang. Ini sembahyang puasa tapi zalim apa? Kebencian ada. Kebencian ini bukan kebencian lagi, diekspresikannya dengan menzalimi, memenjarakan. Itu hati-hati. Hati-hati kalau masuk neraka. Ujar Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sahabat termasuk orang yang cinta dan memuliakan akan keluarga baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum